Mata kering kerap dianggap sebagai keluhan ringan yang bisa diabaikan. Padahal, kondisi ini dapat menjadi gejala awal dari penyakit autoimun serius seperti Sjögren's syndrome, gangguan kronis yang menyerang kelenjar penghasil air mata dan air liur. Sebuah studi menyebutkan bahwa 10% pasien dengan mata kering ternyata mengidap Sjögren's syndrome. Sementara itu, laporan global menunjukkan antara 10 hingga 95% pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh mengalami gejala mata kering. Ironisnya, 2 dari 3 kasus sindrom ini tidak terdiagnosis secara tepat waktu. Tanpa penanganan dini, kondisi ini bisa berkembang menjadi komplikasi serius, mulai dari luka pada kornea, infeksi, hingga gangguan penglihatan permanen. Di Indonesia sendiri, prevalensi mata kering tergolong tinggi, yakni antara 27,5% hingga 30,6%. Kondisi ini menjadi salah satu gangguan mata paling umum, namun sering luput dari perhatian medis. Sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya kasus mata kering dan kaitannya dengan penyakit sistemik serius, serta dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Mata Kering 2025, GAC Hospitals and Clinic mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap gejala mata kering. Dalam acara yang berlangsung di GAC Hospitals and Clinic Kedoya belum lama ini, Dr. Niluh Arsy SPM, dokter spesialis mata kering dan lensa kontak menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor resiko mata kering, mulai dari usia, jenis kelamin, hingga gaya hidup. Kalau secara demografi itu usia, jenis kelamin, kemudian etnis itu yang berpengaruh. Umumnya memang usia di atas 50 tahun, jenis kelamin itu umumnya perempuan. Kemudian dari sisi sistemik, nah ini akan dibahas juga hari ini, yaitu proses inflamasi secara sistemik ataupun adanya penyakit-penyakit kronis pada pasien kronis itu artinya yang lama ya, seperti diabetes atau hipertensi, hiperkolesterol seperti itu. Kemudian juga adanya gangguan hormonal, kemudian gangguan kesehatan mental pada pasien, obat-obat sistemik yang harus dikonsumsi oleh pasien itu sendiri. Kalau kondisi pada mata yang paling sering umumnya adalah penggunaan lensa kontak memang, ataupun tindakan-tindakan yang pernah dilakukan di mata. Nah, faktor risiko terakhir ini adalah faktor risiko yang masih mungkin kita modifikasi, yaitu gaya hidup biasanya atau faktor lingkungan seperti penggunaan screen time, digital screen use, kemudian faktor lingkungan seperti kelembapan udara, suhu ruangan, pola tidur, dan juga pola makan. Salah satu manifestasi penyakit autoimun yang paling umum terkait mata kering adalah Sjögren's syndrome, ketika sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar penghasil air mata dan air liur. Akibatnya, penderita bisa mengalami mata dan mulut kering secara bersamaan. Pada kesempatan yang sama, Dr. Laurentius Aswin Pramono, MEPID, SPPD, Kemde, dokter spesialis penyakit di GAC Hospitals and Clinic menekankan bahwa gejala awal penyakit autoimun kerap muncul dalam bentuk yang tidak spesifik. Dan seringkali mata kering itu disepelekan oleh para pasien. Padahal mata kering itu selain mengganggu juga, tapi dia juga bisa menjadi salah satu bagian dari penyakit autoimun. Nah, salah satunya beberapa ya diantaranya adalah penyakit lupus, ya penyakit rematik artritis, lalu Sjögren. Itu paling sering Sjögren. Penyakit Sjögren itu yang sindrom Sjögren itu yang salah satu gejala utamanya adalah mata kering. Nah, hipertiroid juga bisa, Graves disease ya, penyakit Graves, hipertiroid itu juga bisa mata kering juga. Tapi ada banyak lagi penyakit autoimun yang bisa menyebabkan mata kering. Nah, itu kalau kita bisa tahu, bisa diagnosis, kita bisa obatin dengan baik. Nah, obatinnya tuh yang pertama untuk mata keringnya kita bisa ada obat tetes, ada obat-obat dari dokter mata. Tapi untuk penyakit dalamnya, untuk penyakitnya sendiri, lupusnya atau hipertiroidnya atau Sjögrennya, kita bisa obatin dengan obat dari penyakit dalam. Melalui pemeriksaan mata yang komprehensif, pasien bisa diarahkan untuk evaluasi lanjutan, sehingga potensi kerusakan organ lain akibat penyakit autoimun dapat dicegah sejak dini.